Saudaraku sekalian, kembali saya akan meneruskan akan firman Tuhan. Kita akan bicara tentang seri keberhasilan yang tertunda. Nah, saudaraku sekalian, kita akan mulai dengan ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 sampai 4, yaitu ayat tentang kita punya ayat utama daripada firman Tuhan yang akan kita dengar. Kitab Kejadian 39 ayat 2 sampai 4, tetapi Tuhan berfirman seperti ini, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah orang tuanya. Tuannya yaitu orang Mesir. Ayat ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita lompat ke ayat ke-23 dari pasal yang sama. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya review sebentar, minggu kemarin kita berbicara tentang keberhasilan yang tertunda. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita tahu bahwa keberhasilan itu merupakan satu kata yang sangat amat menarik di dalam kehidupan ini. Kata ini merupakan satu kata yang sangat berarti, sangat mahal. Kenapa saudaraku sekalian? Karena setiap orang pengen berhasil. Enggak ada satupun yang tidak mau berhasil di dalam kehidupan ini. Siapapun Anda, apa saja yang engkau kerjakan, Anda mau berhasil. Tetapi yang menjadi persoalan saudaraku sekalian, kita melihat bahwa ada banyak orang, belum tentu mereka hidup di dalam keberhasilan. Tidak semua orang hidup di dalam sebuah keberhasilan. Nah saudaraku sekalian, kita melihat bahwa kalau kita memperhatikan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menyediakan semua sarana penunjang untuk manusia bisa berhasil. Amin saudaraku. Bahkan setelah Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan katakan? Tuhan memberi manusia kuasa untuk berhasil. Tuhan berkata, beranak cuculah, kuasailah bumi, taklukkanlah dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa keberhasilan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, satu hal yang saya rindu Anda mengerti siang ini adalah kata gagal adalah satu kata yang ada di dalam kehidupan ini. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, dengan apa yang memang Tuhan telah tetapkan bagi kita, bahwa keberhasilan merupakan bagian daripada kehidupan kita, maka sebagai orang Kristen, sebenarnya kata gagal ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Hari ini Anda belum berhasil karena keberhasilan Anda itu tertunda. Tuhan tidak pernah memberikan kita kegagalan, Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kegagalan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kutuk, tapi Tuhan memberikan kita berkat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari perhatikan, buang kata gagal ini di dalam kehidupan kita, tapi mulai melihat bahwa apa yang Tuhan tetapkan untuk kita adalah hal yang terbaik. Hari ini Anda belum berhasil, bukan karena Anda tidak bisa berhasil, bukan karena Anda gagal, tapi keberhasilan Anda tertunda. Amin saudaraku. Saya ulangi, hari ini Anda belum berhasil bukan karena Anda gagal, tapi karena keberhasilan Anda itu tertunda. Minggu kemarin kita belajar bahwa yang membuat kita tidak bisa berhasil karena kita tidak mengerti mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Minggu ini saya mau lanjutkan hal yang kedua yang membuat keberhasilan itu tertunda di dalam kehidupan kita. Dan saya rindu kita belajar bersama-sama hal yang kedua ini, poin yang kedua ini, dan saya percaya bahwa poin yang sederhana tetapi akan memberi kita kekuatan yang luar biasa. Mari, hal yang kedua yang membuat keberhasilan kita tertunda adalah tidak mengerti memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu.
tidak mengerti memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai dengan firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, ya, ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Injil Matius pasal 6:33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu lagi, ya, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat di Matius 10:37 sampai 39, itu firman dengan sangat jelas berbicara tentang prioritas akan Tuhan. Ya, ini berbicara dengan tegas bahwa hidup kita harus memprioritaskan Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan itu bukan satu hal yang bisa dikompromikan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita adalah orang Kristen, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus menjadi yang paling utama, terutama di dalam kehidupan kita. Nggak boleh kompromi, ya. Tapi saudaraku sekalian, siang ini saya mengajak saudara untuk, ya, kita tidak akan bahas ayat ke-10, Matius 10 ini, tapi kita akan melihat di Matius ke-6 ayat 33, ayat ini merupakan sebuah bentuk sebab akibat, saudaraku. Maksudnya kalau kita melakukan yang di depan, maka kita akan menerima yang di belakang. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya yang kita butuhkan, semuanya yang kita perlukan, semua yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan tambahkan, itu Tuhan akan taruh, itu Tuhan akan bawa kepada kita. Jadi saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Karena itu kalau kita memprioritaskan Tuhan, saudaraku sekalian, kalau kita mengutamakan, ya, Tuhan terlebih dahulu, maka, ya, Tuhan akan membuat berhasil kehidupan kita. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saya mengatakan bahwa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan, yang selalu Tuhan adakan bagi kita, itu adalah hal-hal yang sangat amat luar biasa, yaitu sebuah keberhasilan. Karena itu saudaraku sekalian, yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ketika Dia menuntun kita, ketika Dia membawa kita, ketika Dia memimpin kita, enggak pernah, ya, pada kegagalan. Tidak pernah kepada hal-hal yang membuat, ya, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai. Tapi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang membangkitkan, ya, sukacita, damai, kebahagiaan. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita rindu, ya, supaya kita boleh sungguh-sungguh, ya, bertumbuh di dalam apa yang telah Tuhan, ya, tetapkan bagi kita. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, ya, setiap harinya 80-90% kita punya hidup itu selalu berhubungan dengan perkara-perkara duniawi. Hanya 10-20% saja kita punya hidup itu yang berhubungan dengan perkara rohani. Saya berikan contoh, saudaraku. Anggap aja satu hari itu 24 jam. Ya, kita tidurnya 8 jam, standar kedokteran, sehat 8 jam. Sisa 16 jam waktu bangun. Ya, dari pagi sampai malam, pokoknya waktu bangun kita itu ada 16 jam. Perhatikan saudaraku sekalian. Dari 16 jam, waktu kita berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, baca artikel rohani, atau kita melayani. Itu kurang lebih itu 1,6 jam sampai 3,2 jam aja. Setiap hari, sepanjang hari. Ya. Saudaraku sekalian, 10-20% dari waktu bangun kita, itu yang bersinggungan dengan perkara rohani. 1,6 jam
Sebenarnya cukup banyak. Karena banyak sekali orang Kristen dalam sehari, mungkin nggak lebih dari 1 jam, ada bahkan yang tidak lebih dari setengah jam, hidup mereka itu berhubungan dengan perkara rohani. Ya, jujur, banyak orang Kristen, itu doanya memang luar biasa, 1 hari 5 kali, bukan 5 waktu. Tapi doanya sederhana saudaraku, bangun pagi, sarapan, makan siang. Kalau ada supper, ada tambahan, ya enggak makan malam, ya udah tidur. 5-6 kali orang Kristen berdoa. Tapi saudaraku sekalian, kalau Anda doa makan, doa bangun tidur, berapa lama? Ada 15 menit total sehari? Kalau ada, puji Tuhan. Nah, tapi saudaraku sekalian perhatikan, bayangkan. Kalau 10-20%, 1,6 jam sampai 3,2 jam, itu waktu yang sangat kurang, sangat sedikit. Dalam 1 hari, ya kita bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini, Anda perlu mengerti bahwa Anda perlu sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan saya mau katakan ini bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah, ya. Kenapa? Karena ini ada tantangan yang sangat amat luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen, karena tidak banyak orang Kristen punya kebiasaan seperti ini. Artinya, banyak orang Kristen tidak punya kebiasaan saat teduh. Ya, artinya banyak sekali orang Kristen tidak punya waktu, mungkin mereka adakan waktu untuk pagi hari. Doa, baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Ada waktu kemudian pakai untuk membaca buku rohani, artikel rohani. Atau mereka pakai untuk melayani. Saudaraku sekalian, walau waktu kita itu sedikit aja dan mungkin kita tidak punya kebiasaan seperti ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan di dalam sepanjang atau berbagai aktivitas setiap hari kita. Saya katakan bahwa dalam berbagai rencana, dalam berbagai keinginan kita yang maksudnya ada di dalam diri kita, saudaraku sekalian, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa cari Tuhan terlebih dahulu. Ingat khotbah saya minggu kemarin, mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Karena banyak orang Kristen tidak mempunyai kebiasaan mencari Tuhan terlebih dahulu, lalu ditambah dengan berbagai aktivitas mereka yang menyita waktu, menyita konsentrasi mereka, maka kita menemukan bahwa ada banyak orang Kristen tidak mampu memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, dan itu membuat keberhasilan di dalam kehidupan mereka itu tertunda. Banyak orang Kristen berjuang dengan sekuat tenaga, mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan pengalaman mereka, mengandalkan relasi mereka. Tetapi saudaraku sekalian, karena mereka tidak mengerti memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, maka keberhasilan mereka itu menjadi tertunda. Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Okay. Artinya saudaraku sekalian, kita boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan pengalaman kita, kemampuan kita, bahkan relasi kita. Tapi Tuhan yang menjadikannya berhasil. Anda boleh merencanakan, Anda boleh maksimal menjalankan, melakukannya. Tapi Tuhan yang membuat itu berhasil. Dengan kata lain saudaraku sekalian, keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita tahu keberhasilan itu ada di tangan Tuhan, kita tinggal datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu keberhasilan itu ada di tangan Tuhan, maka kita tinggal bergantung, bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar membangun sebuah kebiasaan untuk mengandalkan Tuhan terlebih dahulu.
datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku sekalian, untuk berhasil, sekali lagi saya katakan, kita harus bisa mengerti, memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, saudaraku sekalian, kira-kira bagaimana caranya kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara bahwa saya akan memprioritaskan usaha atau bisnis saya. Saudaraku, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, amin? Ya. Ketika saudara berkata, saya mau memprioritaskan karir saya. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena mungkin Anda bisa melihat, Anda bisa belajar dari seminar lokakarya dan berbagai hal. Bagaimana memprioritaskan usaha dan karir. Bahkan Anda bisa melihat orang-orang yang telah mengalaminya, orang-orang berhasil yang menjadi bukti, yang mengajarkan, men-sharingkan, menyampaikannya kepada Anda. Oleh sebab itu Anda tahu, kalau mau memprioritaskan bisnis karir, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Atau ketika Anda berkata, aku mau prioritaskan keluarga, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena mungkin ada seminar-seminar tentang keluarga, parenting, dan lainnya yang Anda bisa ikuti. Ada banyak hal yang bisa Anda pelajari dari hal seperti ini. Oleh sebab itu mungkin disarankan, kalau mau prioritaskan keluarga, dan sekarang gue kurangin dah waktu saya dengan teman-teman gitu loh. Ya, aku kurangin waktuku dengan rekan bisnis gitu loh. Ya, kalaupun ada acara, ada gathering, ada meeting, nggak apa-apa, aku usahakan dah pulangnya nggak tengah-tengah malam gitu loh. Kita mungkin berpikir kalau mau prioritaskan keluarga, kita bisa adakan waktu lebih banyak dengan keluarga, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berkata, gue mau prioritas dah studi gitu loh, sekolah, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kurangin main games, kurangin nonton dan lain sebagainya. Ya, Anda perbanyak waktu Anda latihan, Anda perbanyak, pokoknya pulang sekolah aku baca lagi apa yang aku pelajari hari ini dan aku baca untuk besok gitu loh. Mungkin Anda ngerti apa yang harus Anda lakukan. Tapi saudaraku sekalian, ketika berbicara memprioritaskan Tuhan, kira-kira bagaimana caranya kita memprioritaskan Tuhan? Ini bukan hal yang umum, saudaraku sekalian, yang Anda dan saya bisa dengan mudah untuk menemukannya. Bagaimana kita melakukannya kalau kita mau memprioritaskan Tuhan? Saudaraku sekalian, kita bisa melihat ada banyak orang itu ke gereja. Ada banyak orang sungguh-sungguh ketika mereka ibadah. Tapi perhatikan saudaraku, orang yang sungguh-sungguh beribadah, belum tentu mereka adalah orang yang selalu memprioritaskan Tuhan. Belum tentu mereka adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita perlu jujur bahwa kita jarang melihat orang Kristen yang selalu memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu di sepanjang hari. Karena seperti yang saya katakan ini bukan hal yang umum atau hal yang mudah untuk kita temukan prakteknya dalam keseharian hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tidak heran banyak orang Kristen gak ngerti cara memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini oke lah kita dengan teman-teman gereja. Ya mungkin ada beberapa Anda pergi sarapan atau Anda makan siang atau Anda pergi jalan-jalan, Anda makan malam. Teman satu gereja. Waktu pergi makan, saudaraku sekalian, apakah Anda menemukan, apakah Anda melihat bahwa ini orang nih benar nih, ya, ternyata begini caranya memprioritaskan, begini caranya mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menemukan cara memprioritaskan Tuhan itu melalui kehidupan, ya mungkin teman segereja kita. Walaupun kita pergi makan, pergi jalan-jalan bareng dia, tapi kita tidak melihat hal itu di dalam dirinya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang memprioritaskan Tuhan,
Apa yang dimaksud dengan memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu? Satu definisi sederhana, saudaraku. Ya, mungkin paling tidak bisa memberi pengertian kepada kita tentang memprioritaskan Tuhan. Dan saya akan ajak saudara untuk melihat ya prakteknya. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, lalu bertindak sesuai dengan keputusan yang kita ambil berdasarkan nilai-nilai iman kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Ya, nanti di bawah saya akan jelaskan. Jadi, kalau kita berbicara tentang memprioritaskan Tuhan dan berdasarkan definisi ini kita akan menemukan bahwa keterlibatan Tuhan itu bukan hanya terkait dengan urusan-urusan rohani, saudaraku, dan pelayanan, bukan. Jadi keterlibatan Tuhan itu bukan hanya urusannya yang atau perkara-perkara rohani dan pelayanan, bukan. Ya. Ini yang harus kita mengerti dengan sangat jelas. Keberadaan Tuhan itu bukan hanya sekedar berada dalam lingkup perkara rohani. Tapi keberadaan Tuhan itu ada di seluruh aktivitas keseharian kita. Kalau kita berbicara memprioritaskan Tuhan, maka itu artinya saudaraku sekalian kita selalu ya mengutamakan Tuhan. Semua yang kita lakukan, ya, kita cari Tuhan dulu, kita datang kepada Tuhan dulu, atau kita bertanya kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, ketika Anda rindu untuk start sebuah bisnis, Anda rindu untuk memulai sebuah usaha, kecenderungan kita selalu melihat sekarang bisnis yang lagi ngetren itu apa. Ya, usaha apa yang lagi kalau atau mendatangkan cuan itu mah gede sekali gitu loh. Kita mulai melihat ya, bisnis apa yang benar-benar menguntungkan. Kita survei, kita melihat, kita pelajari. Lalu kita melihat banyak orang berhasil di bisnis ini. Lalu kita coba lakukan. Dan kita gagal. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau kita berbicara melibatkan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ketika Anda pengen start sebuah bisnis, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan, arahkan, tanya Tuhan bisnis apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan bisa taruh di dalam hatimu dan bisa memberikan engkau pengertian, bahkan ya Tuhan bisa memberikan engkau kepekaan gitu loh. Ya, Tuhan juga bisa, ini ternyata orang yang Tuhan kirim. Dan ketika ketemu, Anda damai, Anda tahu. Ini hal yang menarik saudaraku. Oleh sebab itu perhatikan. Ketika Anda rindu, Anda datang kepada Tuhan. Jadi Anda libatkan Tuhan. Atau ketika Anda dapat tawaran proyek besar. Saudaraku sekalian, kalau Anda dapat tawaran proyek, kalau memang Anda melibatkan Tuhan, jangan langsung terima. Tapi Anda bawa dalam doa itu proyek, Anda tanya Tuhan, apakah benar ini proyek datang dari Tuhan? Apakah Tuhan pengen Anda mengerjakan ini proyek? Tuhan akan kasih damai. Dan kalau benar ini proyek yang Tuhan kasih, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin. Dan ketika Anda mengerjakan itu proyek akan berjalan dengan lancar. Anda akan mendatangkan keuntungan. Bukan pas-pasan, bukan kerja bakti, malah rugi. Saudaraku sekalian, perhatikan ini menjadi satu hal-hal yang sangat luar biasa. Atau contoh, ya Anda pengen membeli barang, pengen beli tas, pengen beli handphone, pengen beli mobil, pengen beli motor, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, Anda bisa datang kepada Tuhan. Ya, doa serahkan kepada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan itu akan pimpin engkau ke tempat yang tepat.
ya, untuk membeli barang yang engkau butuhkan. Ya, ketika Tuhan pimpin, engkau dapat tempat yang ya nyaman, pelayannya itu ramah, suasananya juga enak dan harganya bagus. Ya, barang yang Anda beli karena Anda libatkan Tuhan, setelah Anda beli akan mendatangkan kebahagiaan bukan penyesalan. Karena ada orang kadang-kadang habis beli barang nyesal. Ya. Perhatikan saudaraku sekalian, kita tuh membeli itu harus hikmat. Orang bilang smart buy, membeli karena kebutuhan, bukan membeli karena keinginan. Kita belajar. Ya, karena kadang-kadang kecenderungan manusia membeli karena keinginan. Tapi mari kita belajar membeli karena kebutuhan. Oke, kita kembali. Jadi saudaraku sekalian, ketika Anda ingin beli sesuatu, libatkan Tuhan. Ya. Nah, atau contoh, ketika Anda pengen cari dokter, pengen cari rumah sakit, ketika Anda punya sakit, saya katakan datang kepada Tuhan. Ya, doa, ya cari Tuhan. Percaya saudaraku sekalian, Tuhan itu akan tuntun, Tuhan akan arahkan, ya. Dan Anda bisa dapat atau ketemu dokter yang tepat, cocok, bagus dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau saudaraku sekalian, ketika Anda pengen kuliah, ya, itu hal-hal yang keseharian Anda, pengen kuliah, pengen sekolah, ya datang kepada Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya, ya Tuhan akan beri kau pengertian, hikmat, kecerdasan sehingga apapun yang Anda pelajari di sekolah, Anda akan mengerti dengan baik apa yang diajarkan. Bahkan saudaraku sekalian, hal-hal yang sederhana lainnya. Ada mungkin kita pengen pergi makan. Saudaraku sekalian, ya banyak orang menganggap ini perkara yang sederhana. Pengen makan ya pergi ke kafe, pengen ke restoran. Berapa banyak orang ketika ya kepikiran pengen bawa keluarga, pengen pergi makan sama teman, doa, serahkan kepada Tuhan. Sehingga ya ketika kita sampai ke tempat, ya kita mau makan, kita bisa dapat tempat duduk yang nyaman, pelayannya itu baik, lalu masakan yang kita makan juga enak, bersih, aman. Saudaraku sekalian, itu menjadi satu hal yang sangat indah. Belajar gitu loh. Ya, kalau kita berbicara memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, artinya kita melibatkan Tuhan selalu. Jadi di sepanjang hari kehidupan kita, di berbagai aspek kehidupan kita, kita bisa libatkan Tuhan. Jadi bukan urusan rohani aja, itu kita melibatkan Tuhan, enggak. Atau keterlibatan Tuhan itu bukan hanya sekedar urusan-urusan rohani. Tapi dalam kehidupan kita, penghidupan kita, itu Tuhan juga terlibat. Dan kalau memang kita mengerti melibatkan Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan, itu memberitahukan, menjelaskan bahwa Anda adalah orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dan kalau kita adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan pasti akan buat berhasil apapun yang kita kerjakan. Ketika kita melibatkan Tuhan selalu dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir kita, saya mau katakan keberhasilan kita itu tidak pernah akan tertunda. Ingat minggu lalu saya khotbah, kalau engkau mengawali segala sesuatu dengan Tuhan, dalam tahun pertama, dalam 1 tahun Anda akan melihat hasil usahamu. Saya sudah berikan dasar firman-Nya loh. Kalau Anda sungguh-sungguh mengawali segala sesuatu dengan Tuhan dalam tahun ini, dalam jangka waktu 1 tahun, engkau akan melihat keberhasilanmu. Itu yang saya khotbahkan minggu kemarin. Saya katakan kalau Anda melibatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, berarti Anda mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Di dalam berbagai segi kehidupan Anda libatkan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat Anda melibatkan Dia, Anda mengutamakan Dia, Anda memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan, Dia akan menyertaimu, dan Dia akan memberkatimu. Dan apa saja yang kau kerjakan akan berhasil. Anda akan merasakan keberhasilan yang Yusuf rasakan. Anda akan mengalami keberhasilan seperti yang Yusuf alami. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apa yang kita baca, bagaimana Tuhan menyertai dan apapun yang Yusuf perbuat itu berhasil, itu bukan hanya sebuah cerita,
untuk kita baca pada hari ini. Tetapi yang saya mau Anda lihat adalah kuasa dan urapan keberhasilan tersebut juga bisa kita alami, kita nikmati pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita belajar membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah habit di dalam kehidupan kita, yaitu melibatkan Tuhan senantiasa, memprioritaskan Tuhan selalu. Contoh-contoh yang tadi saya berikan saudaraku, itu merupakan tindakan memprioritaskan Tuhan, di mana kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, ya. Dan orang yang melibatkan Tuhan dalam segala hal di berbagai segi kehidupan mereka, itu adalah orang yang akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan keberhasilan mereka, atau apapun yang mereka dapat, apapun yang mereka miliki, itu yang bisa mereka nikmati. Minggu kemarin saya ada bahas, kalau orang yang diberkati Tuhan, itu bisa melihat, memiliki, dan menikmati itu berkat Tuhan. Karena ada banyak sekali orang Kristen bisa melihat, nggak bisa memiliki, apalagi menikmati. Ada orang Kristen bisa melihat, bisa memiliki, nggak bisa menikmati berkat dari Tuhan. Tapi kalau berkat, dan kita adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, maka kita bisa melihat itu berkat, bisa memiliki itu berkat, bahkan bisa menikmati itu berkat dalam kehidupan kita. Amin. Itu berkat yang sesungguhnya dari Tuhan. Nah saudaraku sekalian, bagaimana dengan orang yang tidak mengerti memprioritaskan Tuhan? Sederhana sekali. Ya, orang yang tidak mengerti memprioritaskan Tuhan, keberhasilan mereka itu akan tertunda. Apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak bisa melihat dan merasakan keberhasilan tersebut. Artinya apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak gagal, tapi mereka tidak bisa menikmati, merasakan, ya, keberhasilan dari usaha, dari pekerjaan, dari karir yang mereka lakukan. Ya. Hidup orang yang keberhasilannya tertunda, saudaraku sekalian, itu seperti motor atau mobil gitu loh. Yang jalan muternya nggak jelas, terus muter-muter, jalannya nggak tahu kemana. Terus saja muter-muter dan ujung-ujungnya itu mobil, itu motor jadi stuck. Kenapa? Bensinnya habis. Bensinnya habis gitu loh. Ya, itu orang yang keberhasilan tertunda seperti begitu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, karena sebagai orang Kristen, ya, kita harus selalu belajar dan terus belajar di dalam kehidupan kita. Ya, belajar apa? Belajar hidup bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya hidup bersama dengan Tuhan itu tidak susah. Kenapa? Karena ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan. Ya, kalau Tuhan kasih kita kekuatan, kita pasti mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak mampu. Kita merasa lelah, capek gitu ngikutin maunya Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ya, dituntun oleh firman-Nya, Tuhan kasih kita kekuatan berjalan bersama Tuhan jadi mudah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.